92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Ya, kembali di program Pelangi Kasih ya hari ini. Dan terima kasih buat Anda yang sudah setia bersama-sama dengan kami. Dan seperti biasanya kita berbincang-bincang bersama rekan-rekan dari Kingdom Business Community Bandung. Halo. Dan tentunya masih diwakili Bapak Budi Hermawan, Certified by John C. Maxwell ya. Dan kita masih membahas mengenai buku seri pertumbuhan ya. Dan buat Anda yang mungkin ingin bertanya ataupun diskusi bareng ya, silakan di 081321000925. Apa kabar Kak Buhe? Baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Oke, wah ini tanpa terasa kita sudah memasuki hukum yang ketujuh nih ya. Benar. Oke, hukum desain atau desain sih? Desain ya. Yeah. Untuk memaksimalkan pertumbuhan, untuk mengembangkan strategi. Nah, ini bridgingnya seperti apa ini? Oke, jadi kita lanjutkan ya seri pertumbuhan potensi ini. Jadi saya pengen refresh dulu dari awal bahwa kita diberikan potensi, dan potensi itu adalah tanggung jawab kita untuk mengembangkan. Kita udah belajar dari yang nomor 1 adalah untuk mengembangkan potensi nggak bisa otomatis ya, tapi harus dengan sengaja. Nah, nomor 7 ini ngomongin kalau kepengen maksimal pertumbuhannya, pengen optimal, harus mempunyai sistem, harus punya strategi, begitu. Jadi jangan sekedar sengaja, tapi nggak terarah, gitu ya. Jadi benar-benar kita ada poin-poinnya, checklistnya, tujuannya. Jadi jangan sembarangan usaha tapi nggak jelas apa. Jadi ini tuh ada arahnya, ada tujuannya. Iya, enggaknya sekedar let it flow gitu ya, tapi nggak tahu lari kemana ya. Benar. Ini ada penggemar misterius nih Kak Buhi di atas. Ada Mas Hendar. dia nungguin dari tadi. Sini aja udah. Iya makanya tadi mau diajak bareng ya. Dia nungguin. Halo gitu Mas ya. Hendar. Oke. Jadi dia. Oke. Nah, ini masuk salah satu strategi ya, Mas Hendar. Lihat dari atas tuh ya tanpa diketahui. Dia memata-matai kita di sini. Oke. Nah, itu tadi sudah disampaikan ya Sobat Maestro ya, bahwa pertumbuhan itu memang sesuatu yang natural, tetapi tidak serta-merta otomatis bertumbuh ya. Harus ada goal, harus ada unsur kesengajaan, terus dan kita kan sudah melalui 6 hukum nih. Nah, ini juga yang ini penting nih ya. Kalau nggak tahu strateginya, orang pinter ya, ada orang pinter, orang punya tapi nggak punya strategi. Kacau nggak sih, Kak Buhik? Betul. Jadi yang ngebedain antara seseorang yang mungkin jago memanah gitu ya, dengan semua gerakannya sama, cuman yang satu tuh jelas tujuannya, targetnya ada. Yang lain mungkin targetnya itu nggak ada sampai dia udah panah baru digambar gitu. Nah itu seringkali kalau usaha kita mungkin keras gitu ya, usaha kita mungkin semangat terus, tapi tanpa tujuan dan sistem yang jelas, sebenarnya nggak ada sesuatu yang kita bisa nilai, nggak bisa nggak bisa direview, nggak bisa dievaluasi, dan tanpa evaluasi kita nggak bisa adjust ya, gitu. Jadi harus ada sesuatu sistem, harus dibiasakan punya sistem untuk segala macam pertumbuhan yang kita mau. Kesehatan, hubungan, itu masing-masing harus punya sistem. Keuangan apalagi, semuanya harus ada sistem gitu. Nah, ngomongin strategi ini kan sesuatu yang cukup luas ya dan unik ya. Setiap pribadi, setiap sisi kehidupan, sisi dimensi bisnis pun strateginya kan juga beda ya. Ada yang bakar uang dulu, ada yang nggak bisa gitu kan. Nah, ini secara apa ya, secara umumnya seperti apa sih ini, Kak Buhi, dalam proses pertumbuhan potensi ini? Kalau saya ngelihatnya gini, dari buku juga mengingatkan kita dulu bahwa kita harus menentukan prioritas ya. Jadi gini, setiap kita mempunyai prioritas yang berbeda karena apa? Nomor 1, karena musim hidup kita beda-beda. Yes. Gitu. Betul. Jadi ada yang musimnya menabur, ada yang lagi musimnya menuai. Dan sistem waktu dia menabur dan sistem dia waktu menuai itu tentu berbeda ya. Jadi penting untuk masing-masing kita melihat pada diri kita lagi musim apa nih. Dan apa yang saya butuhkan, sistem seperti apa yang saya butuhkan. Jadi contohnya seperti ini. Anak saya lagi kuliah. Dia cukup bergumul untuk menentukan
target-target dia dengan lingkungan yang baru, teman-teman yang baru, kebiasaan yang baru gitu ya. Jadi yang pertama yang saya bantu adalah membantu dia membuat sistem. Jadi saya bilang, apa yang penting untuk hidup kamu itu prioritas kan? Dia bilang Tuhan. Oke, berarti kamu harus di dalam agenda kamu harus masuk tuh waktu dengan Tuhan, ya kan? Baca Alkitabnya, ya kan, perenungan firman. Jadi ini simple ya, contoh simple daripada sistem. Jadi dia masukin bahwa setiap pagi dia akan baca firman dulu, gitu. Jadi dari prioritas masuk ke agenda. Terus udah gitu, apalagi yang buat kamu penting? Kesehatan. Oke. Berarti kesehatan harus ada di dalam agenda. Berarti yang dia lakukan adalah setelah makan pagi dia akan berjalan dulu di kompleksnya. Dia berjalan, mau itu 10 menit, 15 menit, pokoknya dia harus lakukan. Jadi itu jadi satu sistem, ya kan. Terus dia pergi ke kampusnya pakai sepeda, dan itu jadi satu sistem. Terus apalagi yang penting, hubungan dengan orang tua. Kita set waktu bahwa setiap hari, nggak pernah lewat, kita akan call. Mau itu cuma 5 menit atau 10 menit, yang kadang-kadang ngebosenin, atau kalau dia merasa itu butuh, balik lagi itu kan berdasarkan kebutuhan. Dan berdasarkan musimnya. Ya kan, nggak semua orang mau melakukan itu, ya kan. Dan musim yang dia lagi alami sekarang itu membutuhkan itu untuk dia. Terus udah gitu saya bantu, berarti kamu perlu menyelesaikan tugas-tugas kampus dan apa semua. Oke. Kita bikin sistem, berarti kamu harus selalu ada di perpustakaan setiap jam berapa sama jam berapa. Jadi udah gitu, apalagi kamu perlu belajar tentang pertumbuhan pribadi. Kamu lagi baca buku apa, gitu kan? Dia pun lagi baca buku 15 hukum pertumbuhan saat ini. Dia udah selesai kemarin Atomic Habit. Jadi setiap hari dia akan baca, mau itu mungkin 3 lembar, 4 lembar. Nah, jadi setelah kita mempunyai prioritas yang jelas bahwa untuk saya yang penting adalah keuangan, apa misalnya kesehatan, kita harus lihat ada nggak di dalam keseharian kita itu semua itu benar-benar harus sengaja menempatkan. Soalnya kalau kita nggak sengaja tempatkan, pasti itu kelewat semua. Betul. Begitu. Jadi apa yang dia lakukan hari ini, secara setiap hari, secara rutin, dia melakukan itu. Nah, ada momen-momen dia mulai bosen. Dan saya biasa bilang bahwa jangan-jangan kamu masih perlu tantangan baru karena udah bosen. Jadi push up yang 10 kamu tambahin jadi 11 misalnya kan. Squatnya kamu tambahin. Terus saya bilang lagi kegiatan sama temen gimana, karena seringkali kalau kita nggak punya temen kita juga bosen banget sih. Kita perlu ngobrol sama orang, spend time sama orang. Relationship is a big part of our life gitu kan. Jadi jadi untuk hal-hal itulah, itu contoh simple daripada sistem pertumbuhan. Karena kalau dulu kita di SMA, SMP, SD, itu kan sistemnya udah dibikinin kan. Pokoknya asal lu masuk, datang ke sekolah setiap hari udah ada tujuannya. Pulang kita udah dibikinin sistem apa, les lah ya kan. Tapi begitu udah masuk university itu agak beda, karena kedewasaan harus bisa bilang bahwa oke, what do I do now? What's important gitu kan. Ada orang yang mungkin milih untuk kerja sambil kuliah ya kan. Anak saya enggak. Tapi kalau dia mau, dia bisa gitu kan. Nah, balik lagi, jadi apakah musimnya dia lagi membutuhkan itu, dan seperti apa transisinya. Jadi setiap musim ada prioritasnya, dan kita masukin sistem kita. Itu gambaran simpelnya lah. Dan itu sangat menentukan ya sebetulnya ya sistem ini ya. Semuanya kalau nggak ada sistemnya ya susah ya. Kecuali di Vietnam tuh gak ada sistem lampu merah tapi rapi gitu ya. Oh, di sini hebat. Di sini hebat banget di sini. Nah itu sistemnya mereka ya. Tapi segala sesuatu memang harus ada sistem. Tanpa ada sistem kita nggak akan pernah bisa ada maksimal begitu ya. Oke. Nah ada nggak Kak Buhe tips-tips praktis gitu ya bagi Sobat Maestro yang hari ini dengerin gitu ya, untuk kita bisa menyusun sebuah sistem, terus sehingga akhirnya menemukan strategi-strategi yang tepat buat dirinya sendiri untuk untuk bertumbuh. Tentunya kan sistemnya Kak Buhe dengan saya kan beda, strategi saya dengan Kak Buhe kan juga beda, dan setiap orang ini kan uniknya itu ya. Nah ada nggak tips-tipsnya nih Kak Buhe untuk memulainya? Saya langsung dari bukunya aja yang menurut saya itu yang saya coba praktekkan juga gitu ya. Itu nomor 1, sistem itu perlu simple. Make it as simple as possible. Sesimpel mungkin, jangan dibikin jelimet. Kalau sistemnya aja udah jelimet, mau jalanin ini ya pusing. Nah, soalnya ada orang bilang sistem semakin keren itu semakin jelimet katanya. Justru itu makin nggak jalan-jalan kan? Enggak juga.
Jadi gini, tergantung personality orang ya. Karena kalau misalnya kita orangnya cermat ya kita tentu pengen menentukan semua lebih detail. Nggak apa-apa, itu juga bagus gitu kan. Saya juga orang detail. Tapi kalau kita mau bikin sistem keseharian kita, ya bukan sistem kayak perusahaan mau apa segala, itu beda lagi ya. Ini pertumbuhan pribadi kita setiap hari, kita make it as simple as possible. Simple aja. Nah, simple itu kalau di buku ada 3. Oke, yang pertama harus personal. Pribadi, artinya itu gua, bukan orang lain. Artinya gua bisa mengerti dan relevan buat gua, gitu. Soalnya kadang-kadang kita ngambil sistemnya orang lain terus kita coba, kita copy paste gitu. Kita susah. Ininya gua nggak ngerti. Pas langkah ini ngapain ya, pas langkah itu ngapain ya gitu. Aduh, dia keren sih gitu. Kita pengen ngopi, nggak salah kita ngambil yang kita. Tapi selama kita nggak mengerti dan nggak relevan, itu nggak jadi personal. Jadi poinnya adalah harus personal. Personal itu mudah dimengerti dan relevan untuk kebutuhan kita, untuk musim kita. Betul. Yang kedua adalah repeatable, bisa diulang. Jadi bikin sistem tuh yang bisa diulang lagi, bisa diulang lagi gitu loh. Maksudnya diulang ini gimana kok? Jangan bikin cuman sistem sekali hanya untuk hari ini. Besok nggak bisa, karena besok itu hari besok tuh hari Senin, gitu loh. Ini tuh khusus untuk hari Minggu. Gitu. Betul. Jadi kayak bikin berita ya. Jadi kalau lagi malas berita, udah puter yang kemarin aja. Soalnya kan nggak ada ininya ya kan. Oke. Jadi harus repeatable in a way. Itu bisa dijalankan setiap hari, bukan cuma hari-hari khusus. Gitu loh. Ini hanya untuk pas saya ulang tahun misalnya. Nah, sistem untuk hari ulang tahun setahun cuma sekali gitu kan. Ini hari yang bisa setiap hari diulang, ya kan. Dan repeatable itu juga penting dimengerti. Artinya gini, bisa nggak itu dibawa kalau lu keluar kota gitu sistemnya. Ini cukup menarik ini kok yang repeatable ini kan. Masa setiap hari harus repeatable? Apakah ada batasannya tuh? Setiap hari repeatable itu namanya sistem. Sistem harus repeatable. Kalau enggak itu bukan sistem ya. Sistem tuh biasanya cukup konstan, stabil, rutin. Sistemnya semua orang nanti tahu, sistem perusahaan sini begini, sistemnya toko ini begini, karena memang begitu. Sistem lalu lintas di sini begini. Jadi sistem itu biasanya cukup konstan. Nah, perubahan sistem ada nggak? Makanya kalau kita punya target, kita bisa mengevaluasi, dari evaluasi kita bisa adjust sistemnya, gitu. Jadi repeatable juga penting untuk bukan cuma di lokasi tertentu ya, gitu. Tapi juga di berbagai tempat kita masih bisa. Jadi udah personal, repeatable, dan yang ketiga teachable. Artinya bisa ditransfer kalau orang lain perlu gitu. Jadi kita juga mudah menjelaskannya orang lain. Jadi balik lagi kan kata kuncinya make it as simple as possible. Artinya ini gua banget personal. Terus gue bisa ulang di mana-mana, dan kalau gue mau sharingin juga diterapkan di mana-mana juga. Gitu loh, karena memang simple. Gitu. Jadi dari 3 ini biasanya saya kalau di kelas saya suka bilang gini, langsung aja kita belajar hal yang paling simple adalah gini, ambil secari kertas, terus misalnya belajar yang namanya menulis, menggambarkan diri, menulis plan untuk besok. Dari pagi bangun sampai ininya latihan aja, latihan sistem. Jadi dari pagi paling 5 menit lah, nggak lama gitu. Di kertas apapun, pakai kertas bond kayak kertas apa pokoknya mah ditulis. Besok pagi bangun jam 7.30 misalnya ya. Terus udah gitu akan makan dulu 30 menit atau doa dulu, ya kan. Ada kan orang ngopi sambil doa atau apa misalnya. Sampai jam berapa? Ditulis, itu detail. Itu tuh artinya belajar membuat sistem. Nah dari situ kita juga sebenarnya belajar untuk mengevaluasi. Kan belum terjadi kan, ini kan besok. Terus kita evaluasi. Ini kegiatan gua besok. Terus tadi kita bawa tuh yang tadi prioritas yang kita tadi udah ngomongin. Tuhan, ada nggak Tuhan di dalam situ? Oh ada, good. Kesehatan, ada nggak kesehatan di situ? Oh nggak ada. Ya berarti kalau memangnya penting, kesehatan tuh masuknya kapan tuh? Kok nggak ada di sistem gua gitu kan? Relationship. Iya, relationship penting ya. Terus ada nggak di situ? Ya kan? Jadi apapun yang tadi kita bilang itu penting, ya kan, prioritas, itu harus ada di dalam agenda yang kita tulis yang tadi cuma 5 menit doang ya. Biasa tuh orang kalau belum terbiasa itu cukup malas mulainya gitu. Betul. Itu yang harus didobrak sih. Padahal makanya saya bilang simple. Artinya ini nggak perlu kertas khusus, ya kan? Nggak perlu laptop khusus, nggak.
ada kertas apapun, ini kertas pulpen udah tinggal tulis besok pagi jam segini saya akan rencana bangun segini terus sampai tidur lagi. Itu coba ditulis, cuman coba aja membayangkan, kita kan dikasih kemampuan untuk membayangkan kan. Terus udah gitu mulai coba mengevaluasi. Nah, waktu kita udah belajar di situ, kita akan ngerti ada prioritas tertentu yang mungkin kita hanya bisa komitnya mungkin seminggu 4 kali, misalnya seperti olahraga, ya kan, olahraga tertentu yang berat ya. Tapi kalau misalnya untuk jalan apa bisa setiap hari. Nah itu nanti mulai dimasukin ke dalam plan yang tadi, simple, personal, repeatable, bisa diulang, dan teachable. Gitu. Nah ini pentingnya ya Sobat Maestro ya, Anda itu punya buku khusus ya, Kobuhe ya. Jangan hanya cuma orang kan ya alasannya udahlah ingat gitu kan. Jadi saya ingat dosen saya bilang setumpul-tumpulnya pulpen itu lebih tajam daripada otak manusia gitu. Jadi artinya nulis gitu. Jadi apapun rencana kita tulis tuh, seperti yang Koboy bilang, dari pagi sampai malam apa aja tuh. Jangan hanya cuman ditaruh di otak gitu. Benar. Dan biasanya pertanyaannya gini, termasuk saya sendiri juga akan bertanya, emang kalau nggak ditulis nggak bisa? Ya bisa. Sangat bisa. Kita manusia sangat makhluk habit gitu kan. Kita sangat bisa menjalankan itu kalau udah jadi rutin. Tapi balik lagi, hukum nomor 7 itu ngomong gini, kalau kamu mau maksimal, itu poinnya. Bukan kalau kamu mau bertumbuh. Kalau kamu mau maksimal pertumbuhannya, bikin plannya gitu. Jadi kalau sebelum ada plan dan strategi itu seringkali nggak maksimal. Karena seceplok ya, tergantung ada yang ngajak atau enggak, lagi mood atau enggak. Tapi begitu kita bikin sistem dan strategi, lagi mood atau enggak, ada yang ngajak atau enggak, kita tetap lakukan. Makanya jadi maksimal. Jadi kalau kita ngomong bisa atau enggak, bisa. Perlu atau enggak, ini enggak perlu. Ini hanya sebagai contoh simple aja. Tapi kalau enggak juga. Tapi kalau kita mulai mikir enggak, gua mau maksimal. Artinya gini, di buku tuh diajarin ini. Kenapa kita perlu sistem dan supaya pengen maksimal? Karena apa tujuannya? Di situ dijelasin urgency. Harus sadar bahwa hidup itu terbatas waktunya. Dan hidup tuh nggak bisa diulang gitu loh. Jadi di situ karena nggak bisa diulang, kamu juga nggak ada gladi resik ya kan, nggak ada persiapan. Hidup tuh cuman pret tiap hari mulai gitu kan. Makanya perlu dipikirkan sistem-sistemnya itu. Jadi kalau kita mulai mikirnya untuk oke sih ya, gua pengen maksimal nih, gue pengen optimal. Ya mau nggak mau harus ada strategi, harus ada plan, dan itu butuh komitmen. Karena kalau udah jadi habit, sistem itu seringkali udah jadi nggak sadar, udah jadi bagian dari kehidupan kita yang dijalani setiap hari. Dan itu udah jadi momen yang mudah, yang enak. Karena tiap hari udah begitu, dan sehat kebiasaannya. Sampai kita evaluasi ulang, gue mulai nggak maksimal nih, ya kan, mulai dicek lagi, oke, apa yang perlu dirubah lagi sistemnya. Jadi secara bertahap sistem itu bisa selalu dicek, direview gitu. Saya dulu waktu awal selesai dari John Maxwell Team, selesai sertifikasi, satu yang saya buat sistem untuk diri saya sendiri adalah saya membuat satu sudut di kamar saya di mana saya bisa tenang baca buku. Dan saya tentukan setiap hari jam 9 sampai jam 10 malam. Itu saya punya, ada musimnya ya, balik lagi ada musimnya. Saya duduk di situ dan itu nggak bisa diganggu pakai handphone, WhatsApp, karena di situ saya mencatat, karena saya membaca. Misalnya itu kan contoh simpel untuk saya pada musim saya, itu personal, repeatable. Jadi saya sengaja tuh beli lampu, beli meja kecil, beli kursi khusus untuk di pojok kecil di situ, dan kasih tahu ke istri, anak-anak saya setiap jam segitu saya nggak bisa diganggu. Iya, itu dijadiin satu sistem karena saat itu saya lagi ngejar sesuatu yang menurut saya itu adalah sesuatu sistem yang repeatable, personal gitu. Jadi itu hanya salah satu contoh aja sih. Iya, betul. Tapi ini juga cukup menarik ya. Kobuhe juga sampaikan tadi, memang setiap musim berbeda ya. Nah, ini sekarang ini kan ini khususnya di Radio Maestro ini cukup banyak pendengar kita yang Gen Z, yang kayaknya sistemnya itu ya kumahangke gitu lah. Kita jujur ya, kita kerjasama dengan anak-anak generasi sekarang itu, kita kan detail ya kok ya, dicatat gini, udah Pak gampang gitu mah gampang gitu kan. Tapi pas pada hari hanya, oh iya ya ini bolong. Nah ini buat teman-teman Gen Z yang hari-hari ini denger gitu ya Sobat Maestro, ini penting ya. Sebetulnya mau generasi apapun, buat sistem yang secara tertulis itu
lebih penting begitu ya, karena itu akan jauh lebih tajam kan, untuk evaluasi lagi, untuk ngelihat apa yang kurang, apa yang yang harus di combine dan segala macamnya kan. Jadi menurut saya waktu kita generasi tertentu itu bicara kayak gampang lah atau apa, saya sih bisa ngomong bahwa itu adalah mungkin budaya sesuatu generasi, atau memang itu menjadi kebiasaan ya. Jadi artinya, tapi bukan cuman itu aja sih. Kalau dalam hal pembuatan sistem, personality juga main banget sih. Jadi tergantung personality kita apa. Kalau kayak orang cermat gitu ya, itu udah jelas dia pasti harus punya sistem. Dia sih mau generasi apapun di otak dia, kalau nggak ada keteraturan nggak bisa. Tapi kalau personalitinya misalnya intim, itu sangat susah sekali kalau untuk. Jadi balik lagi, itu pun akan mengambil banyak yang menentukan apakah seseorang itu hidup dengan sistem. Tapi kalau di perusahaan, penting banget untuk kita mempunyai kejelasan. Misalnya contoh, kalau teman-teman kantor mungkin ada yang dengar, kita punya data di kantor itu, dan data itu kalau nggak dievaluasi, itu sebenarnya hampir nggak ada gunanya. Iya, hanya numpuk-numpukin ya kan? File aja, mencatat, memasukkan data, masukin database, ya kan? Bahkan ada print out-nya, ya kan? Bahkan ditanda tangan dan diparaf. Tapi nggak pernah dievaluasi, nggak pernah duduk dan nggak. Jadi kalau saya ngerti banget dalam pengalaman pribadi saya, kalau saya ngomong, oke, kita perlu data ini, ada apa? Kita perlu data ini, ada. Sampai kita bertanya dan minta, itu baru kelihatan kesulitannya, karena ada itu dalam bentuk apa, dan untuk mengeluarkan laporannya butuh berapa minggu karena masih dalam bentuk laporan kertasnya. Dan artinya ini memang sejauh dari ini kita ada lah gitu, bisa lah gitu. Padahal data itu sebenarnya kalau dibikinin sistem, dimasukin ke database lah, atau dibikinkan jelas desain tablesnya dan apanya semua. Sebenarnya kita tinggal pencet satu tombol, laporan itu akan keluar. Tapi nggak ada sistemnya. Ya kan? Karena nggak ada sistemnya, kita tenang, adalah. Dan selama nggak diminta, kita tahu ada. Dan kita tuh lebih senang untuk mikir, bisa dibikin, ada. Nah, itu nggak maksimal. Karena apa? Pas perlu. Bingung. Dan laporannya pun begini. Kita bikin laporan, kita cuma ngelihat angka. Oh iya, keren, naik, turun. Kita nggak pernah evaluasi. Kenapa naik? Kenapa turun? Penyebabnya apa? Jadi kalau di kantor saya suka tetapkannya begini, data itu singkatannya dari D-nya data, A-nya analisa, T-nya adalah tindakan, A-nya lagi adjustment. Gitu loh. Dari data harus ada analisa, Analisa tuh ditanyakan, data yang udah di print itu harus ditanya kenapa. Dan kita juga sering harus nanya, kenapa harus dimunculkan data itu? Kenapa perlu gitu? Ini sejauh daripada teknis data betul, gitu betul. Data, analisa, karena dari analisa kita akan keluar tindakan. Oh, berarti supaya jangan begitu kita harus rubah ininya, kita harus rubah gitu, tindakan. Setelah ada tindakan, kita bisa adjust lagi, efektif atau enggak, gitu kan. Nah, jadi itu bagian dari sistem, ada ukurannya. Sistem harus ada ukuran. Pengen turun berat badan, harus ada ukuran. Kamu mulai di berapa kilo? Pengen berakhir berapa kilo, gitu kan? Ya kan, apapun itu. Kamu sekolah misalnya, kalau sistemnya ranking gitu kan, kamu ranking berapa? Kamu pengen jadi ranking berapa? Itu kan ada ukurannya, gitu. Nah, jadi kalau sistem nggak ada ukuran, artinya nggak bisa dievaluasi, sulit, gitu loh. Di kantor kalau misalnya kita jalanin mesin tanpa ada yang ngecek efisiensinya berapa, kualitasnya berapa, lah orang asal kerja aja. Ya kan, nggak pernah tahu bahwa saya kerja keras efisiensinya berapa, nggak tahu, ya kan. Saya kerja biasa-biasa juga nggak tahu efisiensinya berapa. Tapi begitu ada ukuran, orang bisa tahu, oke, minggu ini efisiensi saya cuma segini, minggu depan saya efisiensinya mau seperti itu, gimana caranya ngejar ke sana. Nah, itu semua yang disebut sistem. Iya, betul. Nah, ini yang jarang orang sadar dengan hal ini ya. Aduh, ini benar ya Sobat Maestro, termasuk saya juga ya. Ini banyak belajar dari apa yang disampaikan Kobuhe ya. Jadi mulai belajar sekecil apapun ya, karena itu akan mempengaruhi kemaksimalan kita ya dalam pertumbuhan, dan itu akan mempengaruhi banyak hal tentunya. Oke, hal lain lagi seperti apa ini Kobuhe mengenai hukum sistem dan juga mengembangkan strategi untuk memaksimalkan pertumbuhan potensial ini? Kalau saya sendiri secara pribadi, waktu dari awal merit tuh saya udah, mungkin untuk sistem keuangan misalnya ya, ada yang dulu mah disebutnya sistem amplop ya.
Oh, yang buat ini ya, buat semua buat kan dipisahin kan, semua dipisahin karena supaya kita jangan sampai nanti pertengahan bulan tahu-tahu udah nggak tahu kemana aja gitu. Biasa itu dari awal udah di assign dulu semuanya. Itu kan sistem. Itu sistem. Jadi dari waktu saya masih marriage counseling dulu sebelum menikah itu udah diajarin dulu, dan itu menurut saya sangat berguna. Karena begitu saya terima gaji waktu dulu saya di Amerika, terima gaji saya sama istri saya udah langsung pisahin dulu, ini amplopnya untuk ini, untuk listrik, untuk bayar, langsung dikas-kas sendiri, untuk bayar gitu kos, untuk bayar semuanya udah. Jadi nanti tinggal sisanya berapa, perpuluhan ada satu sendiri. Jadi itu contoh simple yang sangat-sangat membantu. Karena dengan kita punya sistem, kontrol kita itu baik, dan seringkali yang membuat kita kekhawatiran dan ketakutan, ya kan, banyak pikiran, itu karena kita merasa lagi lose control, gitu loh. Makanya orang yang disebutnya control freak itu paling banyak kekhawatiran orangnya, karena selalu pengen dikontrol. Tapi sistem itu sedikit banyak kan membantu kita mengontrol situasi dan keadaan, gitu loh, ya kan. Jadi hal-hal seperti itu. Misalnya prinsip juga perlu, prinsip kehidupan misalnya. Dulu ada yang ngajarin saya juga tentang contohnya sistem tuh yang 80-10-10 misalnya kan. Artinya 10 tuh udah pasti untuk Tuhan, 10 yang lain misalnya untuk belanja, ada yang 70-10-10. Artinya tuh 10 ini boleh untuk apapun lah gitu kan. Nah, itu tuh semuanya contoh-contoh sistem yang seringkali kita dengar dan kita nggak sadar bahwa itu sistem ya. Iya, ini yang diomongin di law nomor 7 tuh sistem-sistem seperti ini. Untuk pertumbuhan kita maksimal harus dibantu dengan sistem. Sistem tuh alat bantu. Betul. Gitu. Betul. Sama ya, kalau kita belajar anatomi tubuh itu juga ada sistemnya ya. Jadi jam sekian ini jam bagian tubuh mana istirahat. Makanya harus tidur jam 8, jam 8 maksimal tuh sudah harus nggak boleh ngunyah gitu kan. Gitu ya? Karena sistem yang lain itu sedang bekerja gitu kan. Terus kalau tidur misalkan ya maksimal jam 10. Kalau lebih dari itu nanti sistem yang lain terganggu gitu. Gitu. Makanya terus kenapa mohon maaf jam subuh misalkan kenapa orang sering kali buang angin, ya itu sistemnya. Kalau nggak di situ pasti ada yang ada something wrong gitu loh. Jadi saya akhirnya apal, saya kalau misalkan jam 3 kok nggak buang angin, wah saya ini ada yang nggak beres. Dan itu benar, itu sistem. Dievaluasi ya. Dievaluasi gitu kan, ada apa ya gitu kan. Menarik. Terus orang buang air BAB kan juga, setiap orang kan juga udah punya sistem tuh. Biasanya ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, itu kan sistem. Dan itu kan tubuh kan juga sudah ada masing-masing gitu kan. Dan itu kan juga kita tahu kan bahwa loh, ini saya biasanya haus juga misalkan kayak begitu gitu kan. Semuanya ternyata, wah ini ternyata Tuhan itu sudah mengajarkan banyak hal ya sebetulnya ya. Iya, benar. Itu menarik ya, dengan semua fungsinya udah dipisah-pisah, itu pun bisa dievaluasi. Kenapa enggak ini ya? Kenapa enggak itu ya? Itu menarik banget tuh. Iya, benar kan biasanya. Aduh, ini saya jam 8 udah biasanya ngantuk nih, udah harus tidur. Kenapa ya sampai jam ini? Berarti ada yang nggak benar nih dengan sistem tubuh, gitu kan? Nah kayak saya kemarin saya jalan, ini kenapa ya kok kayaknya goyang-goyang ya? Wah, ini sistem peredaran darahnya saya nggak bener nih, gitu. Jadi itu ya Sobat Maestro ya, pentingnya sistem yang tidak semua orang itu aware dengan hal ini. Iya. Dan bisa adjustment ya ujung-ujungnya bisa ya. Setelah ngelihat itu, setelah menyadari ini, setelah dievaluasi, adjustment. Menarik tuh. That's good. That's good. Oke. Iya. Apalagi nih, Kak Bui? Di buku tuh ngebahas ada 6 sistem efektif. Jadi sistem efektif itu kalau ada 6 unsur ini, yang pertama disebutnya ada gambaran besar, big picture. Harus tahu tujuan akhirnya tuh apa. Kamu mau kemana? At the end jadinya apa? Nanti finalnya seperti apa? Harus ada gambarannya. Kalau balik lagi, kalau orang pergi ke gym, itu perlu ditanya ini sama, kalau dulu saya punya trainer, dia nanya dulu, hasil akhir yang kamu mau apa? Karena biasanya dia nggak akan cuma nanya turun berat badan kalau nge-gym, karena pembentukan tubuh, jadi dia pengen lebih spesifik. Artinya lu bodinya pengen kayak apa, kayak siapa, gitu loh. Ada gambaran akhir. Ini lucu. Saya kemarin itu kan saya kan lagi mau pacaran nih. Jadi curhat. Nah, si cewek ini bilang, "Goal kamu pacaran tuh apa?" Bingung kan saya. Hanya pacaran aja atau merit atau apa? Bingung saya kok. Akhirnya bilang, "Ya udah, lu pikir aja dulu." Gitu kan.
excellent question. Jadi ini bukan sesuatu yang kebetulan ya. Bener. Saya sendiri bingung gitu kan. Iya. Udah ngobrol ya udah gini. Terus lu ngajak pacaran gue tuh goal kamu tuh apa? Ya ampun, ini kayak wawancara kerja. Iya. Ya goalnya ya meritnya kapan? Terus lah ya udah ya itu mah jalanin aja gitu kan. Wow. Simple kan. Iya. Ternyata buat saya waduh ini dibahas. Iya, nggak kebetulan. Nggak kebetulan. Perlu sistem, perlu jelas harus ada yang namanya gambaran besar tujuan saya akhir. Saya gini, wanita tuh serumit ini kah wanita gitu kan? Enggak semua tentu. Enggak semua. Cuman yang serius aja kan. Dan ini semua. bagus. Dan ini bagus tuh ya. Jadi artinya dia punya goal, dia punya tujuan yang mau dicapai gitu kan? Jelas. Karena nanti action plan-nya beda. Gitu. Jadi ya kalau kita udah tahu yang namanya Stephen Covey kan selalu ngomong begin with the end in mind. Kita harus ngerti maunya apa akhirnya. Kalau enggak kan nanti asal buang-buang bensin gitu kan, jalan sama tangki bensin habis pun kemana? Nggak tahu. Atau berlayar tanpa kompas, tanpa tujuan, artinya tergantung angin bawanya kemana gitu kan. Jadi betul. Ini itu menarik tuh. Ada yang itu aja ditanyakan, apalagi betul. Hidup. Saya seumur-umur nggak pernah ya udah mau pacaran, yuk pacaran gitu kan. Ini ada perempuan kok, goalnya apa kok? Goalnya bingung. Mantep. Tuh dengerin diacungin jempol sama gue. Guanya yang bingung. Saya bingung gak bisa tidur kok. Siap. That's good. Jadi depending. Ya udah lu pikir aja dulu gitu kan. Jangan lama-lama tuh mikirnya. Bikin balik lagi simple, personal. Oke. Siap. Terus sistem efektif tadi kita udah bahas salah satunya prioritas. Harus ada prioritasnya. Jadi di dalam sistem yang efektif tuh harus. Jadi gini. Kita itu sebenarnya sulit kalau ada seorang diomongin bahwa sibuk. Sebenarnya mungkin untuk kita itu lebih baik kita menyadari bahwa bukan gua sibuk. Terbatas. Gitu loh. Prioritas itu membantu kita menghadapi keterbatasan kita. Jadi mana yang boleh masuk atau enggak. Jadi kalau kita punya satu koper dan kopernya maksimal misalnya cuma 25 kilo. Ya kan? Lah kalau kita pengen bawa barbel kita ya nggak akan bisa bawa berapa barbel aja udah ketutup. Jadi artinya untuk hal-hal tertentu nggak bisa ikut. Hanya yang tertentu esensinya bisa masuk ke dalam koper kita. Itu ngomongin prioritas. Harus ada listnya. Prioritas kita apa pentingnya? Karena kadang-kadang kita prioritasnya segala mau dan nggak fokus. Jadi artinya penggunaan waktu, energi kita akhirnya nggak tajam. Terus disebut juga ada pengukuran. Tadi gambaran besar, terus ada prioritas, ada pengukurannya. Artinya awal mulainya di mana, berakhir di mana, kemungkinannya bagaimana, probabilitasnya. Itu di buku ditanya probabilitasnya. Jadi kayak tadi, oke, mau pacaran, oke, mulai dari mana, mau berakhirnya di mana, gitu. Probabilitasnya apa nih? Gitu kurang lebih ya. Dia kurang lebih seperti itu. Ini jadi nggak boleh dilepas ya perempuan ini ya. Nggak boleh. Perjuangkan. Siap. Terus aplikasi. Jadi setelah ada pengukuran juga harus ada action step-nya. Jadi percuma kita punya plan, tapi nggak ada yang bisa di-action kan? Cuman di kertas doang. Ini kok oke, ini bagus ya, cuman di ide. Yang terbaik adalah just do. Udah lakuin, coba dulu aja. Lakuin aja, terjun gitu. Nah, terus harus ada juga organisasi dan pengaturan. Sistem yang efektif itu harus ada organization-nya. Ya, harus ada baik itu misalnya tempat penyimpanan dokumennya atau yang simpelnya kayak gitu ya, pengaturan datanya atau pengisiannya kapan dan apa itu harus ada. Dan yang keenamnya adalah konsistensi, rutin dan disiplin. Sistem kalau nggak rutin sama disiplin ya nggak efektif. Betul. Jadi makanya kalau sering kali ada orang yang ketemu mereka yang udah tahu sistemnya saya gitu, mereka nanya masih ini kok, masih itu kok. Ya kalau yang namanya sistem pasti jawabannya masih. Kan sistem. Ya kan kebanyakan orang belum jadiin itu sistem, makanya masih baca buku, masih apa? Enggak, nah itu karena memang udah bukan sistem gitu ya kan. Nah balik lagi setiap orang punya musimnya berbeda. Gitu ya. Jadi balik lagi yang penting kita harus mau jujur gini. Gue mau bertanggung jawab nggak atas potensi gue dan waktu gue sekarang. Ya kan? Karena yang dicari kan sebenarnya kalau di Alkitab ngomong kan bukan orang-orang hebat, orang-orang jago, tapi orang-orang yang bertanggung jawab. Apa yang dipercayakan tanggung jawab, jalanin, baik itu keluarga, keuangan atau apa,
tanggung jawab karena kamu dipercayakan. Jadi kita belajar untuk bertanggung jawab dengan cara apa? Konsisten. Lakuin. Ya, jadi itu sistem efektif itu mencakup seperti itu. Ya, iya, betul. Dan memang ini sangat penting ya Sobat Maestro ya. Jadi buat Anda yang mungkin mengabaikan, sebentar ini ada pertanyaan kah? Coba kita tengok. Siap. Oh, belum. Super ya. Makasih. Jangan jempolnya. Jadi sama tertuduh juga ya ini ya. Ada teman kita ya. Nah, jadi ini penting ya Sobat Maestro ya, untuk kita bisa memaksimalkan potensi kita. Dan ini sebetulnya bisa diterapkan di berbagai bidang ya. Bisa. Pak ya. Ngomongin berbagai bidang, John Maxwell cerita tentang sistem dia ya, di buku dia cerita tuh. Dia itu sistem dia, karena dia itu kan bukan cuman sekedar menghidupi atau praktisi ya, tapi dia itu ngajar, bukan cuma ngajar, dia nulis buku, ya kan? Jadi dia itu merasa perlu untuk baca buku. Jadi dia punya sistem, dalam sebulan dia baca 4 buku. Dia sebulan baca 4 buku, itu sistem dia. 2 buku hanya skimming, hanya ngelihat secara cepat. Gitu. 2 buku lagi itu dibaca dari depan sampai belakang, benar-benar serius. Dan itu luar biasanya John Maxwell ya. Ada teman saya rajin baca buku siapa? Buku saya sendiri. Oke. At least dia benar-benar memahami dan mencoba mencari lagi, menggali, ya kan, menggali. Oke. Ya kalau bisa harus asupan lain ya. Itu akan jauh lebih baik ya. Itu luar biasa loh. John Maxwell aja dia baca beberapa buku-buku yang selalu dia dari orang lain ya, dari penulis-penulis lain ya. Itu sistem. Dan nggak jarang dia itu punya podcast ataupun kelas-kelas yang dia membahas buku lain dan dia masukin kreditnya. Buku ini adalah penulisnya ini poin-poin bagusnya adalah ini, kamu harus baca buku ini. Dia nggak merasa saingan takut atau ini apa. ya. Enggak. Justru dia dorong bahwa ini gue beli buku ini nih ya, gue bagiin ke staff gue semua tuh, gue beli 1 box gitu kan. It's okay gitu loh, karena dia punya kebiasaan itu. Betul. Dan justru penulis-penulis yang hebat itu adalah dia ada itu tadi ya, mereview. Oh ini contohnya kayak saya kan suka buku-bukunya Daniel Goleman ya. Jadi dia perkembangan dan itu kan EQ ya. IQ, EQ, nah segala macam. Nah ternyata tahun 80 itu dia nulis sesuatu yang ngebum waktu itu. Tapi buat sekarang dia harus perbaiki lagi. Itulah harus itu sudah nggak kepake nih di abad kesini. Jadi dia tuh secara kontinu dia memantau buku-bukunya dan dia bertanggung jawab dengan tulisannya. Bener banget. Dan itu persis si Maxwell itu kan buku yang paling terkenalnya kan 21 hukum ini kan 21 hukum kepemimpinan kan, Law of Leadership kan. Itu versinya kedua dia ngomong 70% udah direvisi. Karena memang apa yang dia tulis saat itu sama apa yang sekarang itu perlu direvisi. Dan dia nggak malu untuk ngomong bahwa apa yang gua tahu dulu, apa yang gua ngerti hari ini beda. Betul. Jadi perlu direvisi. Betul. Itu betul banget. Betul. Dan itu makanya kan ada beberapa buku ya Sobat Maestro. Kalau Anda memang pecinta buku, ini ada buku ke-1, ini ada tulisan revisi. Berarti itu ada beberapa part yang memang harus direvisi. Betul. Gitu ya. Betul. Oke. Nah itu salah satu contoh dia baca buku. Terus dia juga karena banyak di jalan, banyak kena macet segala, dia tuh punya MP3 gitu ya segala itu di mobilnya dia. Dan caranya dia itu karena dia punya staff, dia kumpulin semua. Dia tuh cuman ngedenger 5 menit pertama. Jadi dia denger 5 menit pertama, nggak menarik dia skip. Begitu dia ngerasa 5 menit pertama udah keren, dia akan suruh sekretarisnya dia, asisten dia maksudnya, untuk kamu tulisin kata per kata, gue mau baca apa yang dia ngomong, karena menurut gue ini bagus sih. Jadi sistem dia tuh benar-benar dia filter dan dia hanya invest waktu dia untuk hal-hal yang penting, nggak sembarangan segala didengar, nggak sembarangan semua dibaca, enggak. Untuk mau baca pun dia benar-benar tadi ada yang di skim dulu, baru dijadiin yang serius. Ini denger juga sama 5 menit pertama. Terus dia juga mempunyai sistem gini, kalau sesudah baca nih dari buku,
Dia ngelihat banyak poin-poin bagus, dia garis bawahi. Nah kalau ada cerita-cerita penting gitu ya, dia kasihin stiker di atas berwarna-warni di dalam lembaran bukunya gitu loh. Nah dia kasih juga ke asistennya, masukin ke file, dia bilang semua quote, semua cerita ada alfabetiknya, dimasukin ke file. Makanya dia itu kalau mau nulis buku kan gampang, punya referensinya banyak. Karena dia udah mempunyai sistem, dia jadi maksimal. Bisa nggak tanpa sistem? Bisa. Tapi kan nggak maksimal karena kita sering kali kan, gue pernah baca itu, yang nulis itu halaman berapa lupa. Itu nyarinya aja udah makan waktu. Kalau kayak dia udah enggak. Dia tinggal masukin ke filenya, dia udah langsung tahu, bisa dapat. Betul. Terus dia juga punya apa yang disebut thinking system. Jadi untuk orang berpikir, dia bilang orang tuh males mikir. Dia membiasakan diri untuk dia selalu berpikir. Jadi berpikirnya apa? Dia tuh punya koleksi quotes. Jadi ada momen-momen tertentu dia tuh akan duduk di kursi yang posisi yang sama, dia hanya mikir, merenungkan apa ya artinya. Kenapa orang ini menulis gini ya? Pengertiannya apa di belakangnya? Gimana gue bisa dapat sudut pandangnya dia? Jadi benar-benar dia berpikir. Itu sistem juga tuh, namanya thinking system. Terus dalam menschedulekan hari-hari dia juga mempunyai days, karena dia selalu nentuin bahwa aktivitas banyak, tapi selalu dia menentukan apa yang namanya main event. Jadi yang terpenting hari ini tuh apa atau siapa gitu. Itu energi dia yang akan paling banyak dipakai. Gitu. Terus macam-macam dia ngomong kalau misalnya ngantri pun ada sistem, dia bilang. Iya, betul. Karena biasanya kalau ngantri banyak lainnya dia bilang, dan lu misalnya berempat, sebar keempat. Kita kan lakuin gitu ya. Betul. Ya kan? Jadi begitu yang satu udah masuk duluan, udah nitip. Betul. Jadi itu strategi emak-emak ternyata ya. Bisa. ini. Bapaknya suruh sana, anaknya suruh sini, emaknya yang keliling gitu. Tahu waktu dipanggil gitu kan. Iya. Oke, saya rasa itu contoh-contoh yang si Maxwell tulis sebenarnya di buku. Iya, betul. Ini sebetulnya nggak rumit ya Sobat Maestro ya, dan ini sebetulnya adalah dekat dengan keseharian kita, cuman kitanya aja yang nggak aware dengan hal itu ya. Aduh, terima kasih Ko Bu hari ini juga sudah mengingatkan kita ya tentang pentingnya kita mempunyai sistem begitu ya. Jadi bahaya banget kalau Anda masih ada waktu ini, masih ada waktu. Saya pengen menyemangati juga nih, artinya gini teman-teman maestro, saya sendiri pun masih bergumul, karena kita dengan namanya manusia itu bergumul dengan namanya konsistensi ya kan. Musim kita berubah, kadang kesehatan, kadang financial problem apapun, tapi jangan berhenti untuk mau nyoba, yuk untuk terus bertumbuh gitu. Karena betul ada waktunya mungkin kita gagal, kita nggak disiplin, it's okay gitu loh. Mulai aja lagi. Saya pun sama, pergumulan kita sama gitu loh. Ada malesnya? Yes. Definitely gitu loh. Tapi yang penting yuk kita menyadari bahwa kalau bukan kita diri sendiri yang menumbuhkan diri, siapa lagi yang tanggung jawab? Kita yang justru bertanggung. Jadi artinya gini, it's okay, we have bad days, okay? Kalau we have bad weeks gitu kan. Even bad months atau bad years gitu kan. Tapi ya kok jadi kayak lagu Friends. I'll be there for you. Tapi maksudnya it's okay, karena hari ini kita masih bisa at least be simple. Tadi yang disebut adalah simple, Cari sesuatu yang jangan jelimet, dan cari sesuatu yang memang pribadi, personal, yang kita bisa repeat setiap hari. Dan coba deh, waktu feeling kita udah feel better, energi kita bertambah. Itu yang anak saya alami juga gitu loh, bahwa waktu dia udah feel better, dia bisa menambahkan lebih banyak, mulai aja sedikit-sedikit. Teman-teman, ayo barengan lah kita semangat. Oke, semangat ya Sobat Maestro ya. Yuk kita perbaiki sistem kita supaya kita lebih maksimal lagi ya di dalam segala bidang kita ya. Anda tentunya Sobat Maestro banyak hal yang mungkin selama ini jadi pergumulan. Nah ternyata mungkin muaranya juga di sistem kita yang amburadul begitu ya. Yuk seperti Ko Buhe tadi sudah menyemangati kita belajar bersama, dan dengan beberapa tips simple yang sudah diuraikan tadi, semoga ini bisa dijalankan begitu. Ko Buhe terima kasih buat hari ini. Sehat selalu, semangat Mas terus. Ari, semangat sama-sama. Oke Sobat Maestro, terima kasih buat kebersamaan Anda. Baik dari Grand Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan Ko Buhe mewakili rekan-rekan dari Kingdom Business Community Bandung mengundurkan diri dari program Pelangi Kasih. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap fokus dan tetap semangat. Tuhan memberkati.